dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, berkah dalam. Pada hari ini kita bersama-sama memasuki minggu Pekan Prapaskah yang kelima. Di minggu ini, minggu sebelum Minggu Palma ini, kita bersama-sama diundang oleh gereja untuk merenungkan kisah yang rasa-rasanya akrab di telinga kita, yaitu kisah tentang Lazarus, saudara Maria dan Marta yang meninggal. Kisah ini unik karena kisah ini adalah kisah tentang Yesus yang menunda kedatangannya untuk datang ke tempat mereka untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi kata-katanya demikian, diungkapkan dengan sangat indah. Demikian, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, rasa-rasanya ungkapan ini bisa membawa kita untuk merenungkan situasi-situasi yang sedang kita alami bersama. Situasi hari-hari ini, ada beberapa orang yang menghubungi saya bercerita, mengkisahkan tentang bagaimana mereka menghadapi hari-hari di dalam situasi yang tidak menentu ini. Ada yang mengatakan, Romo, mengapa semuanya tidak normal? Kita tidak bisa pergi kemana-mana, sekolah tidak bisa berjalan, pekerjaan tidak bisa berjalan dengan normal, ini itu tidak berjalan dengan baik. Harus ada waktu untuk tinggal di rumah lebih lama, membosankan. Banyak hal tidak normal lagi, Romo. Lalu saya membaca teks ini sambil merenungkan kata-kata teman-teman tadi dan bertanya dalam hati, apa artinya normal? Apakah normal berarti kerja dengan terburu-buru seperti yang biasa kita lakukan? Sekolah dari pagi sampai sore itu adalah normalitas. Lalu kerja dari pagi sampai sore, ibu tinggal di rumah sendiri, dan macam-macam. Orang tua banyak ditinggalkan oleh anak-anak, dan macam-macam. Dan apakah normalitas berarti nongkrong sampai malam di kafe? Apakah normalitas berarti tidak punya waktu untuk doa bersama? Apakah normalitas berarti ada apa? Pengalaman Anda masing-masing, kita masing-masing punya pengalaman. Apa yang kita sebut sebagai normalitas yang hari-hari ini tidak terjadi. Atau hari-hari ini kita sedang diajari tentang apa artinya normalitas. Normal berarti harus memberi waktu untuk diam. Normal berarti harus memberi waktu untuk bosan. Kadang-kadang dalam peristiwa derita dalam kehidupan kita, peristiwa-peristiwa itu mengajari kita sesuatu. Normal berarti tinggal banyak waktu, punya banyak waktu untuk keluarga. Normal berarti punya rasa peduli. Ada banyak umat yang hari-hari ini terdorong untuk membantu, terutama kepada petugas medis yang bersama-sama sedang mengupayakan kebaikan meski dalam keterbatasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita mempertanyakan kepada diri kita, mungkinkah ini yang namanya normalitas? Rumah menjadi tempat pulang, tempat orang saling berbagi dari hati ke hati. Pribadi diam, artinya tenang, itu menjadi kesempatan bagi setiap pribadi untuk tidak terus kemerungsung di dalam hidupnya. Dan yang jelas, yang unik pada peristiwa saat ini adalah bahwa kita tidak menjalaninya seorang diri. Dari ujung desa yang paling kecil sampai kota yang paling besar mengalami hal yang sama. Dari negara yang paling miskin sampai negara yang paling tua mengalami hal yang sama. Dari orang-orang yang paling sederhana sampai yang paling ningrat, mereka yang biasa hidup dengan makan seadanya sampai mereka yang makan dengan gaya mewah pun mengalami hal yang sama. Kita menjalaninya bersama-sama. Mungkin bagi mereka yang biasa hidup menderita, ini hal yang dialami setiap hari. Sementara mereka yang hidup sudah dalam keadaan mapan harus menyesuaikan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, tentang hal ini, mari kita menyatukan peristiwa kesulitan kita ini
dengan kesulitan sesama kita, bahwa sulit menderita itu kita alami bersama-sama. Ada sebuah kisah yang unik yang saya senangi dari buku Romo Henry Nouwen yang diambil dari kisah Buddhis. Diungkapkan tentang seorang bernama Kisah Gotami. Dia punya seorang anak kecil yang membuat hidupnya lebih bergairah, semangat karena dia punya seorang anak. Tetapi apa yang terjadi ketika anak itu baru bisa berjalan dan mulai bisa ngomong, anak itu kena penyakit dan akhirnya meninggal. Betapa sedihnya Kisah Gotami melihat anaknya meninggal dan dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Maka dia memilih untuk membopong anaknya dan pergi ke rumah-rumah di sekitarnya. Bukannya memakamkan anak, tapi dia bertanya, tolong beri saya obat untuk anak saya. Tolong beri saya obat untuk anak saya. Orang-orang di sekitarnya mengatakan dia sudah gila. Sambil tidak ada obat untuk orang yang sudah mati. Nah, lalu sampailah dia pada sebuah rumah di mana ada seorang tua yang mengatakan dengan bijak demikian. Oh, tentang hal ini, kamu bisa meminta obat. Hanya ada satu obat. Satu orang yang tahu obatnya. Pergilah ke biara yang di atas bukit dan tanyakan kepada biksu yang ada di sana tentang obat untuk anakmu. Benar bahwa Kisah Gotami ini lalu berjalan ke atas bukit dan bertemu dengan sang biksu. Dan biksu itu mengatakan, oh, kebetulan kamu datang ke tempatku. Aku tahu apa obat yang bisa untuk menghidupkan anakmu. Maka Kisah Gotami dengan semangat mendengarkan biksu itu. Dan biksu itu mengatakan demikian. Pergilah kepada rumah-rumah di kota dan tanyalah kepada mereka. Mintalah biji sesawi, itu hal yang normal di tempatnya. Tetapi sebelum kamu meminta, bertanyalah kepada mereka, apakah di rumah ini belum pernah ada orang yang meninggal. Nah, biji sesawi yang kamu dapatkan dari rumah yang belum pernah ada orang yang meninggal di dalamnya, itu akan menjadi obat bagi anakmu. Maka benar dengan semangat Kisah Gotami ingin menemukan anaknya lagi, maka dengan semangat ia datang ke kota itu. Dan ketika ia datang ke kota itu, dia meminta satu persatu. Bertanya, apakah engkau punya biji sesawi? Oh, tentu kami punya. Tapi sebelum engkau memberikannya, saya mau bertanya kepada Anda, apakah di rumah ini pernah ada orang yang meninggal? Oh ya, jelas sudah banyak. Sudah ada yang meninggal di rumah ini. Demikianlah dari rumah ke rumah, Kisah Gotami menemukan bahwa orang di setiap rumah sudah ada orang yang meninggal. Dan ketika itu, dia tertunduk di pinggir jalan dan merenungi kata-katanya sendiri yang mengatakan, sungguh tidak ada obat untuk orang yang meninggal. Banyak orang mengalami kematian orang-orang yang dikasihi. Obatnya hanya satu, yaitu menerima bahwa ini adalah kisah yang harus saya jalani. Kisah Gotami akhirnya membawa anaknya ke pemakaman, memakamkannya, dan akhirnya dia kembali hidup normal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kisah ini adalah kisah untuk menyatakan kepada kita tentang kalau kita mengalami sulit, kalau kita sekarang mengalami kebosanan, kalau kita mengalami hal yang tidak normal, tidak sendiri. Ada banyak orang yang bersama-sama dengan kita mengalami kisah yang sedang harus kita jalani. Tetapi di balik derita ini, rupanya ada juga orang-orang yang mengatakan kepada saya, Romo, saya bersyukur kami bisa berdoa bersama dalam keluarga. Kami bisa berbicara dari hati ke hati, dan akhirnya keluarga kami kembali menjadi hangat. Rupanya di dalam peristiwa ini, saya juga belajar, Romo, tentang kesabaran. Saya yang hidupnya kemerungsung, sekarang lebih bisa sabar. Oh, rupanya Romo, saya belajar tentang apa artinya tenang dan memaknai kehidupan. Lebih ada waktu untuk berdoa. Oh, rupanya Romo, kami sekarang bisa makan bersama. Oh, rupanya Romo, sekarang kami boleh belajar untuk saling mendukung satu sama lain.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kiranya kisah ini mari kita jalani bersama. Yang bisa menumbuhkan kita, menguatkan kita adalah diri kita sendiri. Maka pengharapan, kecuali hal-hal di luar imunitas, itu adalah juga tentang pengharapan, tentang kesabaran, tentang hati yang kuat, tentang jiwa yang besar yang membantu kita untuk bertumbuh. Di dalam bacaan yang harus kita baca pada bacaan kedua minggu ini dikatakan demikian. Ia yang membangkitkan Kristus dari alam maut akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Peristiwa hari-hari ini membantu kita untuk menumbuhkan kembali semangat roh jiwa yang hidup di dalam diri kita, hingga pada akhirnya kita belajar sesuatu, hingga pada akhirnya kita menemukan diri yang lebih kuat, pribadi yang lebih tangguh, bukan pribadi yang mudah menyerah, bukan pribadi yang hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi menemukan kebaikan di dalam cinta, di dalam keluarga, maupun kepedulian kepada sesama. Tuhan menyertai Anda, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai tenaga medis yang sedang mengupayakan kebaikan, pemimpin negara yang mengupayakan kebaikan, pemimpin gereja dan pemimpin agama dan juga mengupayakan kebaikan. Tuhan menyertai kita semua, dunia kita. Sampai akhirnya nanti kita akan mengalami damai bersama di surganya. Damai Tuhan.